Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi karena jaringan lagi macet sebentar ya. Ya, nggak apa-apa lah jaringan macet. Nah, kita lanjutkan. Nah, Abu Hamid Al-Ghazali disebut dengan istilah Ghazali pertama karena bapaknya bekerja di tenunan wol. Bahasa Arabnya itu sina'ah, perindustrian sina'atul Ghazli. Nah, karena sering disebut dengan Ghazli, akhirnya dinamai dengan Al-Ghazali. Nah, yang kedua, kenapa disebut dengan eh, Al-Ghazali, pandangan yang kedua, karena beliau itu lahir di sebuah daerah di Tusi, yang dimana di Tusi itu daerahnya ada disebut dengan Ghazalah. Ghazalah, wilayah wilayah Persia, ya, wilayah Persia Iran kalau sekarang tempat itu. Nah, Al-Ghazalah karena seringnya disebut Al-Ghazalah wilayahnya tempat kelahiran beliau, makanya disebut dengan Al-Ghazali. Dan inilah yang paling masyhur karena beliau lahir di sebuah wilayah di Persia yang tempat daerah Tusi. Tusi itu ada wilayah yang dinamakan juga Al-Ghazalah, makanya disebut dengan Al-Ghazali. Nah, ini mungkin pendapat yang masyhur tentang beliau. Beliau hidup pada tahun arba'atumi'ah wa wahidun wa khamsuna minal hijratin nabawiyah. 451 hijrah. Wafat pada tahun 505 hijrah. Ya, kurang lebih usia beliau itu 505 tahun, 55 tahun. 54, 55. Kurang lebih seperti itu. Enggak banyak ya, usianya beliau itu cuma 55 tahun ya. Tapi subhanallah, beliau diakui karyanya di dunia sampai sekarang ini. Coba bayangkan sudah 505 tahun yang lalu, 505 hijrah sampai sekarang 1446 hijrah. Sudah mendekati hampir 900 tahun. Subhanallah. Jadi itulah karomah ilmu dari beliau, terutama di dalam kitab yang beliau tulis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, insyaallah kita akan memasuki pembahasan kitab Ihya Ulumuddin ini dalam pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa digeser-geser. Beliau memulai dengan kalimat yang pertama, Ahmadullah awalan. Saya memuji kepada Allah pertama-tama. Ya, hamdan kathiran mutawalian, pujian yang banyak, yang terus-menerus, yang terus beruntun. Artinya beliau memulai dengan pujian kepada Allah. Kenapa dimulai dengan pujian? Karena kullu kalamin la yubda bihamdillah fahuwa aqta'. Semua kalam, ucapan yang tidak diawali dengan ucapan Alhamdulillah pasti tertolak. Maka semuanya diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun di sini juga mengawali perjumpaan kita Alhamdulillah terus menerus. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa in kana yatada'alu duna haqqi jalalihi hamdul hamidin. Meskipun sedikit dun haqqi jalali, haknya Allah Subhanahu wa taala itu hamdul hamidin, pujian dari orang-orang yang memuji. Meskipun kita banyak memuji kepada Allah, ya, tetapi tetap harus kita merasa bahwa haknya Allah itu terhadap pujian itu sedikit dari kita. Kenapa? Karena yang Allah beri kepada kita itu jauh lebih besar daripada apa yang kita puji. Subhanallah. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah itu tidak akan mampu. Maka orang memuji itu meskipun sudah merasa banyak pujiannya, tetap harus merasa sedikit. Ya, inilah apa namanya? Amalan hati yang harus dijaga agar kita itu merasa sedikit kalau beramal di hadapan Allah. Nah, kita lanjutkan. Wa usalli wa sallim ala rasulihi thaniyan. Dan saya bersalawat dan mengirimkan salam kepada utusan-utusan Allah yang kedua. Salatan tastaghriqu ma sayyidil bashar sairal mursalin.
salawat senantiasa tercurahkan ma'a sayyidil bashar, itu penghulunya manusia, atas semua penghulu, atas seluruh utusan-utusannya Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah sayyidil bashar. Wa astakhiruhu ta'ala thalithan. Dan saya memohon kebaikan kepada Allah yang ketiga. Apa yang ketiga itu dia mohonkan kebaikan kepada Allah? Fi man ba'atha lahu, pada apa yang membangkitkan baginya azmi, dan membangkitkan tekadku, kitabi min tahriri kitabin fi ihya'i ulumiddin. Nah, ini dia. Mohon kebaikan kepada Allah yang sudah membangkitkan tekadnya. Tekad siapa di sini? Tekad Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam menyelesaikan ya kitab Ihya Ulumuddin, menggunakan istilah kata tahrir. Tahrir itu membebaskan. Nah, jadi bagaimana kitab ini terbebaskan? Kenapa? Kalaulah kitab ini itu nanti selesai, itu nanti akan banyak yang akan dibebaskan dalam segala uh, pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang keliru. Dengan kitab inilah beliau itu akan membebaskan pemahaman-pemahaman tadi. Ya. Karena memang beliau itu menghadapi ujian yang luar biasa di zamannya, bukan memfutuhatkan negara, tetapi pemahaman-pemahaman kaum muslimin, bahkan fuqaha terdahulu itu yang sudah cenderung ke dunia, belum lagi masuk ke dalam wilayah ilmu filsafat, gemar ke sana, ya hanya untuk mencari keduniaan saja. Nah, beliau tulislah kitab ini bagaimana bisa terbebaskan itu semua. Wa antadibu liqat'i ta'ajjubika, saya menantang untuk mematahkan kesombonganmu. Nah, seakan-akan beliau di sini sedang berdialog. Dengan siapa? Yang mau menantang kitab ini silahkan. Nah, saya tantang untuk mematahkan kesombonganmu. Siapa yang sombong di sini? Rabian ayyuhal adilul mutaghali, yaitu orang yang mencaci maki di dalam berlebih-lebihan. Yang suka mencaci maki beliau ini. Nah, mungkin sejarah juga beliau itu melewati caci makian yang luar biasa ya. Karena beliau yang merasakan, yang jelas beliau tulis di sini ada yang mencaci maki yang berlebih-lebihan. Fil azli, dalam cacian. Nah, kalau kita baca juga sejarah beliau yang lain, beliau itu sampai kitab ini itu dibakar pada zaman kekhalifahan Sultan Yusuf. Nah, dia itu Bani Tasyifin kalau nggak salah, itu dibakar kitabnya ini. Karena diprovokator sama orang fuqaha. Orang-orang fuqaha terdahulu itu setelah lahir kitab ini, itu banyak mengkritiki para fuqaha dalam pemahaman. Akhirnya apa? Itu bakar kitabnya. Akhirnya dibakar kitab Ihya Ulumuddin ini. Udah pernah dibakar. Apa doanya Imam Al-Ghazali? Semoga yang membakar kitabku ini kerajaannya, kekuasaannya akan dirobek-robek. Nah, itu muncul muridnya, nama muridnya Muhammad. Uh, Digelar dengan Al-Mahdi. Dia berdoa, wahai Imam, insya Allah mudah-mudahan kekuasaan, kezaliman kerajaan yang hidup, yang saat ini akan tumbang di tangan saya. Betul-betul tumbang di tangan murid beliau. Dan murid beliau lah yang menjadi seorang khalifah yang terus akhirnya memunculkan kitab kembali ini dan menyalurkan di seluruh penjuru dunia. Subhanallah. Itulah yang mematikan kitab ini, hati-hati. Jadi kita, beliau ini subhanallah, kalau memang betul-betul ada 4 jilid besar ya. Kalau dulu seorang khalifah tumbang kekuasaannya, apalagi kita. Nah, nggak punya apa-apa. Nah, saya menantang untuk mematahkan kesombonganmu. Yang keempat, wahai orang yang mencaci maki berlebih-lebihan dalam cacian, min baina zumratil jahilin,
di antara tengah kumpulan-kumpulan orang yang menentang. Nah, jadi orang yang menentang. Al-musrifu fit taqri'i wal inkar, yang berlebih-lebihan dalam mencela dan mengingkari, min baini tabaqatil munkirin al-ghafilin, yaitu di antara lapisan-lapisan orang-orang yang mengingkari dan orang-orang yang lalai. Jadi beliau menghadirkan kitab ini ditujukan kepada siapa? Kepada semua manusia. Terlebih khusus dia berhadapan dengan orang yang mencela, mencaci maki, orang yang mengingkari di tengah lapisan-lapisan orang-orang yang lalai dan orang-orang yang ingkar. Falaqad halla an lisani, maka sungguh telah lepas dari lidahku uqdata samti, yaitu apa yang lepas dari simpulnya saya itu diam. Artinya saya dulu tuh diam, itu sudah lepas. Saya sudah berbicara sekarang. Jadi artinya berbicara di sini betul-betul dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Lidah saya sudah lepas. Wa tawwaqani uhdatal kalami, dan Allah mengalungkan kepadaku pemeliharaan kata-kata. Wa qiladatan nutqi, dan mutiara dalam berucap. Karena beliau itu pakar di dalam debat. Nah, beliau itu kalau berbicara luar biasa. Karena menguasai ilmu mantik. Nah, itulah an-nutqi, itu ilmu berucap. Mutiara di dalam berucap. Beliau menggeluti di dalam ilmu filsafat juga masuk ke sana. Di dalam fikih masuk. Di dalam tasawuf masuk. Nah, itulah ujian beliau di zaman itu. Dalam ilmu filsafat, beliau terjun ke sana, mempelajari mendalam sampai memiliki kesimpulan, ini belajar filsafat itu baik untuk berpikir, tapi beresiko orang yang memiliki akidah yang rentan. Jadi artinya apa? Jangan masuk ke sana. Kalau nggak kokoh akidahnya bisa tenggelam di sana. Karena ilmu filsafat itu lebih cenderung membahas, merasionalkan semua apa yang Allah syariatkan. Pakai akal. Tujuannya apa? Supaya kokoh akidahnya. Dan tidak semuanya itu mesti harus disentuh sama akal. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipakai akal, nggak bisa, hanya bisa iman saja. Mengimani neraka itu gimana caranya? Pakai akal. Nggak bisa itu. Eh, dan dalam kritikan juga dalam ilmu fikih, para ulama dulu itu sibuk bahas halal haram, hukum syarat, ya sah batal. Sibuk ke sana. Tapi di dalam jiwanya enggak lepas dari cinta dunia, hubud dunia dan lain sebagainya. Enggak lepas itu. Akhirnya keilmuannya itu dibeli oleh penguasa untuk melegalkan kekuasaan, meraih keuntungan dunia. Ya, menjadi fatwanya, uh, ulama jadikan pengeluar fatwa untuk menguntungkan. Uh, Beliau kritikin juga di sana. Belajar tasawuf juga dikritiki sama beliau. Banyak orang belajar hanya memperbaiki hanya hakikat ma'rifat, ya tentang hatinya dijaga, senantiasa mengingat Allah dimanapun berada. Itu dikritikin sama beliau karena dia enggak kuat belajar fikihnya, sehingga enggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya mana rukun, mana syarat, mana sah, mana tidak sah. Ya, jadi beliau itu posisinya di tengah-tengah, subhanallah, itu dikelirkan sama beliau di dalam kitabnya. Nah, ma anta musabirun alaihi minal ama an jilliyatil haq, selama engkau masih tekun di dalam kebutaan, ya minal ama an jilliyatil haq, dari terangnya kebenaran. Jadi kalau masih tekun mau ingin menentang, ah, saya itu akan tetap hadir di sini, ya. Ma'al lajjaj, bersama orang yang lajjat, itu orang yang keras kepala. Fi nusratil batil, di dalam menolong kebatilan. Wa tahsinil juhli, memperbagus kebodohan.
wa tashghib ala man athara an-nuzu'a qalilan, mengobarkan fitnah, ya mengobarkan fitnah atas siapa yang mengutamakan nuzu'a qalilan, ya mencabut sedikit an marasimil khalqi, dari gambarannya kemanusiaan. Jadi artinya gambarannya makhluk, dari akhlaknya makhluk itu akhirnya tercabut. Orang sudah ingin memperbaiki akhlak yang baik, diprovokatori. Wa mala mailan yasiran an mulazamati rasmi ilal amal. Dia cenderung, condong sedikit membiasakan ar-rasmi, ya, an mulazamati rasmi, membiasakan dari gambaran tersebut, gambaran yang tadi sudah mau dia berakhlak yang baik, ah, itu diprovokatori semua. Ilal amal bimuqtadal ilmi tam'an, menuju kepada suatu amal yang bimuqtadal ilmi tam'an fi naili ma ta'abbadahu Allah Ta'ala, seraya mengharap apa yang Allah mengajak peribadahan kepadanya, min tazkiyatin nafsi wa islahil qalbi, memperbaiki hati, wa tadarukan li ba'di ma farata min ida'atil umri ya'isan, dan mencapai sebagian apa yang dia lalai, menyanyiakan umur. Jadi ini yang diprovokatori itu. Sudah mau memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, kemudian yang dulunya dia sia-sia umurnya karena mungkin lalai, karena banyak terjun dalam kemaksiatan, udah mau tobat, diprovokatori sama orang-orang jahat. Orang-orang jahat siapa di sini? Mungkin orang yang punya ilmu tapi diarahkan ke dunia. Ya. Nah, beliau hadir di dalam menulis kitab ini untuk meluruskan hal itu semuanya. An an tamami hajatika fil hayrati wa inhiyazan, dari kesempurnaan. Ya, kalau di sini bukan itu. Dari kesempurnaan hajatmu, fil hayrah, yang membingungkan. Nah, nah itu yang diberikan sangan sama beliau, wan hiyazan an ghimar man qala fihim sahibus syar'i, tersisi dari kumpulan-kumpulan sebagaimana apa yang dikatakan oleh pemilik syariat salawatullah alaih wasalamuh, yaitu pembawa syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, manusia yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat itu siapa? Alimun lam yanfa'ullah subhanahu bi'ilmi, yang tidak mendatangkan manfaat terhadap ilmunya. Jadi ini yang dikritiki sama beliau, orang alim ini yang paling keras siksaannya besok pada hari kiamat, namun tidak mendapatkan manfaat dalam ilmunya. Maka kita di sini hati-hati. Mudah-mudahan kita punya ilmu itu mendatangkan manfaat. Beliau telah menulis siapa saja ilmunya yang tidak bermanfaat, lengkap di buku beliau ini. Ciri-cirinya seperti apa? Subhanallah, itu yang akan mungkin kita akan bahas. Ya. Dan kita sudah merasa alim, tapi tak bermanfaat ilmu kita. Masya Allah. Ada mungkin yang punya ilmu, ya 3 orang yang punya ilmu itu. Ada yang punya ilmu, menerangi dirinya, tapi tidak menerangi orang lain. Yang kedua, ada yang memiliki ilmu, menerangi orang lain, dirinya binasa. Ada yang memiliki ilmu yang luar biasa, menerangi dirinya juga menerangi orang lain. Mudah-mudahan kita memiliki yang ini. Nah, karena besok pada hari kiamat, ini yang paling keras siksaannya. Nah, komentar beliau itu luar biasa ini kepada para fuqaha, orang alim itu, orang fakih. Orang fakih itu bisa tenggelam dalam kesesatan. Kita lanjutkan. Wali umri, demi umurku ini. Innahu la sababa, sesungguhnya tidak ada sebab, li israrika, untuk kamu terus-menerus ala takabbur,
berada di atas kesombongan illa terkecuali penyakit. Itu dia. Ya, demi umurku ini tidak ada kamu terus-menerus untuk melakukan kesombongan. Sombong itu definisinya adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak apa? Kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah sombong. Menolak kebenaran itu tentu kebenaran Islam ini. Jadi kadang-kadang menolak kebenaran itu pandai mengotak-ngatik dalil. Ya, kalimatul haq, kalimatnya hak tapi iradahnya ilal batil. Tujuannya itu maksudnya kebatilan. Ya. Kalau orang awam kan bisa terkelabuhi nih. Apa? Terkelabuhi dengan retorika-retorika yang bisa menyesatkan gitu. Orang filsuf bagaimana menyesatkan, orang fakih bagaimana menyesatkan. Itu kalimatnya hak. Coba kita bayangkan intelektualnya LGBT ada muncul nih. Jelas-jelas nih. Mohon maaf, saat ini penegakan syariah bahkan daulah khilafah yang jelas terang benderang dalam kitabnya para ulama ada juga yang membantah. Nah, pakai dalil juga dia. Jadi artinya itu betul-betul kesombongan yang kita hidup di zaman ini karena betul-betul syariah kita di negeri kita ini hanya diambil sesuai dengan kemauan rezim. Itu fitnah besar di negeri kita ini. Jadi syariat Allah itu kalau disenangi baru dipakai. Menguntungkan baru dipakai. Kalau tidak menguntungkan, ya apa namanya, mengancam kedudukan, mengancam proyek, dah itu harus disembunyikan. Nah, inilah fitnah kita, khususnya ini para faqifiddin, para alim ulama, hati-hati kita jangan sampai menjual ilmu kita ini untuk dunia. Sampaikan apa adanya Islam itu di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini haram, sampaikan haram. Kalau ini halal, sampaikan halal. Ya, jangan ya gampang kena bius. Ya, bius jabatan, bius perempuan, bius dunia ini bius yang luar biasa. Dan banyak dulu lantang berbicara ini halal haram, kena bius sedikit dah membalik wajah. Nah, inilah ujian betul-betul yang ada di depan mata. Nah, alladzi ammal jammal ghafir, yang telah mengikat sekumpulan orang yang banyak. Ya. Maksudnya mengikat apa? Kesombongan dari kamu yang sombong tadi, mengikat dari orang-orang banyak. Kenapa? Karena mampu mengkelabuhi orang banyak. Bal syamila jamahir, bahkan mencakup semua kalangan. Jamahir dari kalangan ini mungkin kalau kita bahasanya mungkin dari ormas lah, dari ormas ini dapat, ormas ini dapat, ormas ini dapat. Mampu kamu kelabuhi itu semuanya. Minal kusur, ya, berupa kelalaian. Nah, yang jadinya yang tadi terang benderang kebenaran akhirnya menjadi gelap. Itulah yang beliau juga hadapi di zaman itu. An mulahazati dzurwati hadzal amr, dari memperhatikan ya puncaknya persoalannya. Artinya urgen kita ini punya persoalan. Wal juhl, dan kebodohan. Bi annal amra iddun, karena persoalan itu besar sekali. Wal khataba jiddun, tuntutan itu sungguh-sungguh. Artinya, bah, lanjut nanti.
Nah, kita lanjutkan karena nge-lag lagi nih. Karena persoalan itu besar, tuntutan itu sungguh-sungguh dan akhirat itu muqabilah akan datang. Wa dunya mudabirah. Dunia itu akan kita tinggalkan. Wal ajalu qaribun, ajal itu dekat. Was safar ba'idun, perjalanan yang jauh. Was safar ba'idun wa zada tafifun. Bekal kita itu ringan, sedikit, tidak banyak kita punya bekal. Wal khatar azim, bahaya itu besar. Wat tariqu saddun, dan jalan itu banyak penghalang-penghalangnya. Nah, ini harus betul-betul dirasakan. Bagaimana supaya Allah itu memasukkan dalam hati kita itu merasakan hal ini. Urusan kita ini ikhwah itu besar sekali. Akhirat itu pasti akan datang. Dunia akan kita tinggalkan. Ajal pasti dekat. Kita semua pasti mati. Perjalanan kita jauh ini. Ya, kemudian bekal kita ini harus merasa sedikit. Ya, bahaya itu besar dan jalan kita itu banyak, saddun itu banyak penghalang-penghalangnya. Wa ma siwal khalis, wa ma siwal khalisah atau khalisi, terkecuali orang yang ikhlas liwajhillah, untuk meraih wajahnya Allah, meraih ridahnya. Dengan apa? Minal ilmi wal amal, itu melalui ilmu dan amal. Ya, bukan hanya ilmu tapi juga dengan amal. Indan naqidil basiri raddun, bagi orang-orang yang eh, apa namanya itu penentang al-basir, yang nyata-nyata, ya, yang melihat, penentang yang melihat itu raddun, dia akan tertolak dari itu semuanya. Ya, suka kritik, kritikannya itu bukan kritik ingin membangun Islam, tapi justru ingin meruntuhkan Islam. Wasuluku tariqil akhirah ma'a kathratil gawamil, dan jalan, ya, menempuh jalan akhirat disertai banyaknya huru-hara, ya, ombang-ambing, ya, banyaknya ujian, huru-hara, ya, min ghairi dalilin, tanpa ada petunjuk, wala rafiqin, tanpa ada teman, mut'abun, tentu sulit. Ya, kita hidup ini butuh petunjuk dan butuh teman. Nah, butuh penuntun, harus ada petunjuknya dan harus ada yang menjelaskan petunjuk itu. Yang menjelaskan petunjuk itu adalah Rafiq. Ya. Nabi Muhammad dulu membimbing para sahabat. Para sahabat membimbing para tabi'in. Para tabi'in membimbing para tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya. Sampai kepada kita, siapa yang membimbing? Yang membimbing kita itu adalah para ulama. Ulama yang khalis, yang amanah, yang jujur, yang betul-betul takut kepada Allah. Itulah ulama. Kita lanjutkan. Jalan itu berat kalau tanpa ada petunjuk dan teman. Wa makaddun, ya, sulit, ya. Fa adillatut tariqi, dan yang mampu menunjukkan jalan itu, fa adillatut tariqi, ini adalah dalil dari jalan itu adalah humul ulama, mereka adalah para ulama. Alladzina hum warasatul anbiya, yang mereka menjadi pewaris para nabi. Nah, di buku beliau di sini juga dibahas bagaimana ulama-ulama yang lurus, bagaimana ulama-ulama yang bengkok itu. Sebutkan ciri-cirinya. Maka ini buku ini luar biasa sekali kalau kita sudah masuk ke pembahasannya. Nanti kita bisa melihat ciri-ciri ulama yang benar itu begini loh. Yang ulama bengkok itu begini. Nah, kita tak gampang tertipu melihat realitas kehidupan. Kita orang awam, harus merasa awam, kita nggak punya ilmu, kita butuh dituntun. Nah, yang pewaris para nabi itu siapa sebenarnya ulama? Inilah ciri-cirinya. Nah, insya Allah kita akan bahas itu tentu tidak bisa di sini. Ini untuk menggambarkan saja dulu kitab ini seperti apa. Wa qad syagara minhumuz zaman.
yang sungguh telah luput dari mereka dari suatu zaman. Arti zaman tersebut itu sudah luput. Artinya mencari ulama itu benar-benar ulama ya. Ulama yang menuntun itu hampir punah. Ya, dicari satu-satu di zaman Imam Al-Ghazali itu juga terjadi. Kalau alim ulama banyak, tapi betul-betul yang rasih dan dia itu menjadi panutan itu sedikit yang bisa dipanuti. Walam yabqa illa al-mutarassimun. Tidak tersisa kecuali hanya orang yang pandai berretorika saja. Hanya pandai ngomong. Bahasa kita ini gampang ngomong aja dia. Kalau ngomong oke lah. Tapi sebenarnya nggak berisi. Gitu. Coba lihat eh, intelektual yang diundang di TV One. Wah, bahas politik, cara membahasnya, pandangannya dari Aristoteles, Plato, wah, subhanallah. Kita lanjutkan. Wa qad istahwadha ala aktsarihim syaitan. Dan sungguh mereka itu terombang-ambing, ya, kebanyakan mereka itu diombang-ambing oleh syaitan, wa istaghwahumut tughyan, dan mereka terjatuh di dalam kedurhakaan. Wa asbaha kullu wahidin bi'ajili hadhihi masyghufan, dan setiap seseorang itu berusaha menarik keuntungan yang masghufan, yang tertutup ya. Jadi orang berjuang itu betul-betul ingin meraih keuntungan saja. Nah, kalau nggak ada untungnya nggak mau dia. Fasara yaral ma'rufa munkaran. Dia akan melihat yang ma'ruf itu jadi mungkar. Yang mungkar jadi wal munkaru ma'rufan. Yang mungkar itu jadi ma'ruf. Mohon maaf ini ujian. Kalau bicara khilafah saat ini itu sudah dipandang mungkar. Ya, khilafatun nubuwah yang dijanjikan sama Nabi ini betul-betul ya ikhwah yang dengarkan ini. Kami sampaikan ya tentang berita gembira. Saat ini banyak menyampaikan tentang khilafah akan munculnya, akan hadir khilafah metode kenabian. Itu banyak yang tidak senang dengan kalimat itu. Nah, khilafah itu kan akan hadir sendiri, ngapain kita perjuangkan? Gitu. Bicara tentang demokrasi usulan orang-orang Yunani yang dulu Nabi dan para sahabat tidak tertarik. Demokrasi itu udah lama itu. Nah, ya, sebelum Islam sudah ada. Nah, dulu sahabat tidak ada tertarik dengan sistem itu. Nah, sekarang dibangun-bangun, ya, diistimewakan, dipandang kebaikan. Nah, inilah yang muncul di zaman ini. Ya, itu melahirkan sistem-sistem yang luar biasa. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku, nah ini pentingnya kita melihat yang mungkar itu seperti apa, yang ma'ruf itu seperti apa. Harus pandai kita menganalisa. Hatta dhalla ilmu dini mundarisan. Sehingga ilmu agama ini akhirnya lenyap. Ya. Wa manarul huda fi aqtaril ardi muntamisan. Cahaya petunjuk di penjuru dunia itu hampir kabur gitu. Nah, akhirnya gelap kelihatannya. Nggak ada lagi cahaya ilmu. Walaqad khayyalu ilal khalqi. Dan sungguh mereka memberikan hayalan kepada manusia, alla ilma illa fatawa hukumat, bahwa tidak ada ilmu kecuali hanya fatwanya para penguasa. Jadi nebeng apa kata penguasa, itulah yang diikuti oleh rakyat. Itulah yang diikuti oleh manusia. Apa kata penguasa? Nah, penguasa ini ngambilnya dari mana?
tasta'inu bihil qadat. Ya, yang di apa? Dia minta bantuan kepada siapa? Para kodi, para hakim. Fatwa-fatwanya penguasa. Nah, jadi dikuatkan oleh hakim ini penguasa ala faslil khisam untuk memutus sebuah persoalan. Jadi kalau ada yang menentang, dah ini betul-betul juga gambarannya otoriter. Ulama dulu itu begitu juga di menghadapi. Jadi kalau ada menyampaikan kebenaran, dah bawa itu kita selesaikan urusannya. Inda tahawush Inda tahawush ta'am sih salah itu kayaknya. Ya, untuk eh, tigam ya. Inda tahawush tigam di sini kurang ghainnya apa titiknya ya ta'am di situ sama tigam itu beda makna. Kalau ta'am makanan. Ya, kalau tigam itu di saat apa namanya eh, persoalan-persoalan itu berkecamuk gitu. Jadi jadi penguasa melegalkan sebuah fatwa, kemudian fatwa itu diambil oleh para qadi untuk memutuskan banyaknya persoalan. Persoalan-persoalan apa yang berkecamuk? Banyak. Kalau zina haram jelas, judi haram jelas. Tapi kalau ulama yang kritik ini di bagian agama penjarakan dia. Ini yang luar biasa sama dia. Itu pakai kodi. Kalau mencuri, membunuh itu biasa, sepakat itu. Para kodi itu enggak hakul yakin itu. Tapi kalau ada ulama yang kritik, penguasa, ini hakmu seperti ini. Kamu enggak boleh begini. Ya, ini kepentingan yang tidak benar. Itu yang dikritiki sama dia. Itu yang disasar sama para kodi. Itu terjadi di zaman Imam Al-Ghazali juga. Makanya kitab dia itu dibakar. Ya, kitab beliau itu dibakar. Subhanallah, artinya nggak senang. Para fuqaha itu ngadu ke Sultan Yusuf itu. Nah, kita lanjutkan. Au jadal ataupun hanya sekedar jidal ya, jadal orang yang pandai mengambil perdebatan saja. Yatadarra'u bihi talibul mubaha ila al-ghalabati wal ifham yang diambil uh, untuk mencari mubaha. Mubaha itu hanyalah untuk kegemaran saja, ilal ghalaba wal ifham, untuk menang dan untuk meraih eh, keuntungan. Nah, jadi itulah ilmu ilmu itu tujuannya untuk itu. Kalau menang, kalau jago berdebat, bisa numbangkan lawan atau mengambil keuntungan saja. Nah, belajar ilmu itu kok untuk apa kan? Untuk jadi jidal perdebatan saja. Nah, ini hati-hati kita, masyaallah muslimin. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini jangan sampai menuntut ilmu, ingin jago berdebat, mau berdebat inilah, mendebat apa, mendebat kiainya, mendebat ustadznya. Nah, jadi ilmu itu untuk jadikan perdebatan. Boleh berdebat, tapi ada kaedahnya. Nah, insyaallah. Karena dalam Islam itu boleh juga kita berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka. Mereka di sini orang-orang kafir dengan ahsan, dengan cara yang baik. Au saja'un musakhrifun yatawassalu bihil wa'idu ila istidrajil awam. Atau hanyalah sebagai hiasan yang digunakan oleh orang-orang penasehat, yang penasehat untuk mengelabuhi orang awam. Jadi ilmu itu seperti itu aja lagi. Jadi untuk ngelabuhi orang lah bahasa kita ini. Kalau ngelabuhi orang, pakai ilmu itu. Islam yaru ma siwa hadhihi thalatha masiratu lil haram wa syabakatu lil hitam. Ya, ketika mereka tidak melihat terkecuali yang tiga ini,
Nah, yang tiga tadi itulah tadi para penguasa yang luar biasa, keluarkan fatwa, kemudian ilmu itu hanyalah sebagai perdebatan saja. Nah, yang ketiga, ilmu itu hanya dipergunakan untuk mengelabui orang awam. Mereka tidak melihat kecuali yang tiga ini untuk apa semua itu masyidatul lil haram, untuk menangguk yang haram. Artinya dia wasyabakatul lil haitan, untuk menjaring keuntungan. Ya, sebenarnya dia itu maunya yang haram dan meraih keuntungan dunia. Fa'amma ilmu tariqil akhirah, adapun jalan akhirat, ilmu jalan akhirat, wa ma daraja alaihi salafus salihu, dan apa yang pernah ditempuh oleh orang salafus salih, mimma sammahu Allah subhanahu fi kitabih, dari apa yang Allah menamakan di dalam kitabnya, fiqhan, fikih, wa hikmatan, hikmah, ilmu hikmah, wa ilman, ilmu, wadiaan, cahaya, ya, wadiaan, sinar, wa nuran, cahaya, wa hidayatan, hidayah, wa rushdan, jalan lurus. Faqad asbaha min bainil khalqi matwiyan, ya, dan sungguh di tengah-tengah manusia ini saat ini itu sudah matwiyan. Matwiyan sudah terlipat, artinya itu sudah tidak ada lagi ilmu fikih, ilmu hikmah, cahaya, hidayah, dan jalan petunjuk. Wasara nasiyan mansiya. Nasiyan mansiyan. Hal itu menjadi lupa dan dilupakan. Nah, ini luar biasa. Jadi sekarang sudah dilupakan itu semuanya. Walamma kana hadha salman. Tatkala persoalan ini menjadi persoalan yang urgen di dalam agama, wa mulimman, yang menjadi bencana, wa khataban, tuntutan, wa mudalahiman, tuntutan yang apa namanya? Tuntutan yang besar. Persoalan ini sudah menjadi bencana, sudah menjadi hal yang urgen, tuntutan. Ya, maka apa kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali di sini? Ra'aitul istighala bitahriri hadzal kitab muhimman. Saya melihat harus ada upaya kesibukan untuk membebaskan kitab ini. Untuk melepaskan kitab ini muhimman, yang menjadi hal yang penting sekali, urgen. Apa kitabnya? Ihya li'ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Wa kashfan, dan menyingkap, an manahijil a'immatil mutaqaddimin, mengingkap apa? Menyingkap dari metode-metode para imam-imam yang terdahulu. Bagaimana para imam terdahulu? Kalau beliau hidup pada wafatnya pada abad kelima, ulama keempat, ulama ketiga, ulama kedua. Diakui ini. Bahkan ada nama pendeta D.S. Zwimmer. Itu tokoh pendeta Kristen yang terkemuka. Memasukkan ada 4 yang sangat berpengaruh di dalam Islam ini. Berjasa besar di dalam Islam ini. Siapa dia? Nabi Muhammad. Yang kedua Imam Al-Bukhari dalam ilmu hadisnya, ulama salaf. Yang ketiga Imam Asy'ari, ulama akidah. Dan yang keempat itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dalam beliau lihat di kitab Ihya Ulumuddin-nya. Karyanya banyak, tetapi terhimpun di dalam satu kitab ini semuanya. Ihya Ulumuddin. Ini ada orang yang apa namanya? Ya, lagi membersihkan. Kita lagi nyantai-nyantai, kajian nyantai ini. Makanya para pendengar,
Itu sambil nyantai aja mendengarkan suara-suara begitu. Ah, jadi beliau ingin mengungkap bagaimana para imam terdahulu itu Imam Bukhari, ya, kalau Imam Salaf, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanif, Imam Abu Hanif, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, wa idahan limabahil ulumin nafi'ah, dan menjelaskan bagaimana memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Uh, Indan nabiyyin, ya, bagi para nabi, wassalafis salihin, dan para salafus salih. Memperoleh ilmu dari para nabi dan para salafus salih. Nah, di sini waqad assastuhu ala arba, dan saya kumpulkan ke dalam 4 bagian besar. Kitabnya ini itu dikumpulkan dalam 4 bagian besar. Yang pertama rubu'ul ibadat, seperempatnya dalam persoalan ibadah, wa rubu'ul adat, seperempatnya lagi dalam persoalan adat, ya, kebiasaan sehari-hari, wa rubu'ul muhlikat, dan seperempatnya lagi dalam hal-hal yang membinasakan, wa rubu'ul munjiat, dan seperempatnya lagi hal-hal yang menyelamatkan. Nah, inilah kitab beliau ini dalam persoalan ibadah, persoalan adat, hal-hal yang membinasakan apa, yang menyelamatkan apa. Wasadartul jumlata bi kitabil ilm. Ya, wasadartul jumlata bi kitabil ilm, dan saya memunculkan al-jumlah bi kitabil ilm. Kalimat yang pertama itu dengan kitabul ilm. Ya. Jadi kitab yang pertama itu dimunculkan pembahas tentang kitab tentang ilmu. Li'annahu ghayatul muhim, karena itu adalah memiliki tujuan yang urgen, tujuan yang sangat penting. Li'akshifa awalan anil ilmi, agar saya bisa mengungkap pertama-tama tentang ilmu alladzi ta'abbadallahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengajak peribadahan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-a'yan bi talabihi, kepada manusia untuk menuntut ilmu itu. Maka beliau memulai dulu dengan kitab ilmu. Qala Rasulullah sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib setiap muslim. Wa umayyizu fihi al-ilmi an-nafi'i min ad-darar, dan saya menjelaskan, membedakan di dalam ilmu yang bermanfaat dari bahaya. Ilmu bermanfaat dari mana, ilmu yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Idz qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu bersabda, na'udzu billahi minal ilmi min ilmin la yanfa. Saya berlindung kepada Allah, kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa uhaqqiqu, dan saya mentahqiq, ya, betul-betul ditahqiq, ya, artinya beliau itu mengidentifikasi mana hal-hal yang diramu, pokoknya diramu. Ini kalau ada 100 kitab, diramunya jadi satu. Nah, gitu. Itu namanya mentahqiq. Wa uhaqqiq wa uhaqqiqu maila ahli al-asr, dan saya mentahqiq kecondongan pada zaman ini an syakilati shawab, dari apa, bentuk kebenaran. Jadi sudah jauh dari kebenaran. Wan ikhda wan ikhda'ahum bila mi'sarrab, dan tertipunya mereka dari kilauan fata morgana. Wa iktina'ahum minal ulumi bil qashari anil ya, labab, ya, libab, dan mereka merasa cukup dari ilmu-ilmu yang hanya kulit semata, dari pada intinya. Jadi ilmu inti itu ilmu libbun. Ya, mereka hanya fokus, cukup hanya belajar di kulit-kulitnya saja.
yang isinya nggak dipelajari, yang inti-intinya. Nah, beliau itu ingin mengungkap ini semuanya. Beliau sudah mentahkiknya dengan secara sempurna. Nah, inilah kitabnya. Kitabnya itu ini babnya yang akan dipelajari. Kami percepat ya. Wa istamalu rubu'ul ibadati ala asyrati kutubin. Seperempat masalah ibadah ada 10 bab. Pertama, kitabul ilmi, bab tentang ilmu. Kitabul qawaidil aqaid, kitab tentang kaidah akidah, kaidah-kaidah dalam akidah. Wa kitabu asrarit taharah, kitab rahasia di dalam bersuci. Kitab asrarus salah, kitab rahasia di dalam salat. Wa kitab asrariz zakah, rahasia zakat. Wa kitab asraris siyam, rahasia berpuasa. Wa kitab asraril hajj, rahasia haji. Wa kitab adab tilawatil Quran, kitab adab membaca Al-Quran. Wa kitabul azkar wa da'awat, kitab zikir-zikir dan doa-doa. Wa kitabut tartib bil awradi fil awqat, dan kitab susunan wirid dan waktu-waktunya. Nah, ini 10 nih bagian. Seperempat itu. Nah, itu satu jilid itu. Sebesar inilah. Nah, kitabnya itu sebesar ini. Kami langsung di kitab ini. Ini ada lagi 3 jilid. 3 jilidnya. Jilid pertama Amrubul Adat. Seperempat dalam persoalan adat keseharian. Itu memuat 10 bab. Kitab adabil akli, tentang adab makan. Wa kitab adabin nikah, adab pernikahan. Kitab ahkamil kasabi, hukum-hukum mencari nafkah. Wa kitab halali wal haram, kitab hukum halal haram. Wa kitab adabis sahbah wal muasyarah ma'asnafil khalqi, kitab adab berteman, bergaul bersama dengan lapisan-lapisan manusia, sama anak-anak, sama orang dewasa, itu diajarkan. Wa kitabul azlah, kitab tentang uzlah, pengasingan. Wa kitabu adabis safar, adab berperjalanan. Kitabus sama wal wajh, mendengar dan lain sebagainya. Wa kitabul amr bil ma'ruf, kitabul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kitab amar ma'ruf nahi munkar. Wa kitab adabil ma'isya wa akhlaqin nubuwah, kitab adab dalam kehidupan dan akhlak kenabian. Itu jilid kedua, seperempat itu. Wa amarubul muhlikati fayushtamalu ala asyrati kutubin. Itu seperempat masalah yang membinasakan. Nah, ini yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Kitabu Syarhi Ajaibil Qalbi, ya, tentang menjelaskan takjubnya, ya, takjub hati. Hati yang takjub itu hati-hati. Wa kitab riyadatin nafsi, meratih jiwa. Wa kitab afati syahwatain, bahaya dua syahwat. Apa itu? Syahwat, syahwatil batni wa syahwatil farji. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Wa kitab wafatil lisan, bahaya lisan. Wa kitab wafatil ghadabi wal haqdi wal hasad, bahaya marah, haqad dan hasad, dengki, iri dan dengki. Itu dijelaskan. Wa kitabul zambi dunia, tercelahannya dunia. Wa kitabul zambil mal wal bukhli, kitab tercelahannya harta dan bakhil. Wa kitab zamul jah war riyah, tercelahannya jah, merasa ingin dipandang, ya, ngetren lah, viral, dan riya. Wa kitab dzamul kibri wal ajabi, kitab sombong, ta'ajub, dan kitab al-ghurur, ya. Nah, ini sepertiganya lagi, seperempatnya lagi. Nah, itu isi kitabnya. Nah, kitab yang menyelamatkan wa marubul munjiyat fayashtamilu ala asyrati kutubin, yang menyelamatkan ada 10 kitab. Pertama, kitab Taubah, kitab Taubat, kitab Sabar wa Syukri, kitab sabar dan syukur, wa kitabul khaufi wa raja, kitab
takut dan harap, kitabul fakri wa zuhdi, kitab tentang yang zuhud maupun yang miskin, wa kitabut tauhid wa tawakkal, tauhid dan senantiasa menggantungkan harapan sama Allah, wa kitabu mahabbah, kitab cinta, wasyauq rindu, wal anasi war ridha, kitab tentang keridhaan, kitabun niyah wasidqi wal ikhlas, kitab niat, jujur, ikhlas, wa kitab muraqabah, merasa diawasi, wa muhasabah, merasa senantiasa menghitung diri, wa kitab tafakkur, kitab bab tentang berfikir, wa kitabu zikril maut, ya, mengingat kematian. Nah, itulah eh, bagian-bagian dari pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Tentu kita masuk dari satu-satu. Mungkin itu akan dibahas di pertemuan mendatang insyaallah. Babnya itu tentang fadilah ilmu. Ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan dan kesalahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.